yang dibuatkan ya haulnya pada malam ini. Masya Allah, orang tua kita bangga. Orang tua kita ketika mereka datang di atas rumah kita, mereka memanggil kita, wahai anak-anakku, apakah kalian enggak ingat kepadaku? Ya, sekarang aku seperti ini, nanti kalian juga akan merasakan seperti yang aku rasakan sekarang. Wahai anak-anakku, orang-orang yang tinggal di rumahku, orang-orang yang memakai pakaianku, orang-orang yang menikmati hartaku, itu ada dalam satu kitab dijelaskan. Nan orang tua kita datang. Kalau kita sedang melaksanakan ibadah, mendoakan orang tua kita seperti malam ini, orang tua kita bangganya luar biasa. Nikmatnya hidup di alam barzah itu ketika orang tua kita mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kiriman-kiriman doa, kiriman-kiriman sedekah dari anak-anaknya yang soleh. Ya, makanya kan pernah saya katakan di pengajian tuh, al arwah fi kuburihim salasah. Arwah, ya, nanti ini kita yang udah mati, nanti yang udah mati juga di dalam kubur itu ada 3. Al arwah fi kuburihim salasah. Arwah di dalam kubur ada 3. Yang pertama yun'amun, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arwahnya siapa nih? Yang dikasih kenikmatan, bisa ngayap, bisa kemana-mana, ya, bisa memberikan maunah, syafaat, pertolongan, ya, berikan karomah. Nah, itu arwahnya siapa? Arwah para nabi, para rasul, arwah para aulia yang bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ya, kan ada orang hidup memberi manfaat buat orang hidup. Orang hidup memberi manfaat buat orang mati. Orang mati memberi manfaat buat orang hidup. Orang mati memberi manfaat buat orang mati. Tuh. Orang hidup memberi manfaat buat orang hidup. Kita masih hidup, saling memberi manfaat, saling berbagi, saling menolong, mencukupi kebutuhan orang yang ingin ya dicukupi kebutuhannya, membantu orang-orang yang tidak mampu. Itu orang hidup memberi manfaat orang yang hidup. Orang hidup memberi manfaat buat orang yang mati dengan kiriman-kiriman doanya, dengan kiriman-kiriman sedekahnya, ya, dengan kiriman hajinya, dengan kiriman umrohnya, semuanya dia akan merasakan kenikmatan. Orang hidup memberi manfaat buat orang mati. Orang mati memberi manfaat buat orang hidup. Kok bisa? Orang mati memberi manfaat buat hidup, orang yang hidup bisa. Lihat kalau Bapak Ibu ziarah makam-makam aulia Wali Songo, ya, atau makam luar Batang, Kampung Bandan, Kubah Haddad, ya, Pangeran Jayakarta, Kalibata tuh, ya, di Puncung. Coba, kan banyak pedagang-pedagang kan? Banyak pedagang-pedagang, artinya apa? Gara-gara ada orang yang mati di situ, dan yang mati bukan orang biasa. Ya, waliullah dikuburkan di situ, banyak pedagang. Manfaatnya buat siapa? Buat orang yang hidup. Ya, buat orang yang hidup. Coba, kalau kita ziarah Wali Songo ke Muria, Muria Sunan Gresik tuh yang naik pada ke atas tuh, Muria naik pakai motor. Saya tiap tahun ke sana. Ya, tiap tahun saya ke sana, naik motor serem banget, 15.000. Naiknya serem. Nggak pakai rem, bener-bener nggak pakai rem. Tuh udah saya bilang bang, pelan-pelan bang, pelan-pelan, malah dikencengin sama dia. Kalau dipelanin, ya, dipelanin turun, bisa ke jurang kita, serem. Coba dari atas sampai ke bawah itu pedagang kiri kanan penuh. Saya tanya sama pedagang di situ, Bu, kalau sehari dapat berapa? Ya, rezeki Pak, alhamdulillah sehari bersihnya aja 500.000. Coba bersih 500.000, ada yang 300.000, masing-masing rezeki kan orang beda-beda. Padahal itu di atas. Coba kalau nggak ada wali, dia dagang di atas, siapa yang mau belanja? Nggak ada yang mau, ngapain gue naik ke atas, capek-capekin aja. Itu karena ada wali. Nah, itulah yang saya katakan, orang mati bisa memberi manfaat buat orang yang hidup. Nah, kira-kira matinya kita bisa manfaatnya buat anak kita. Nah, ini sekarang Masya Allah nih, Ustaz Zainal Abidin, ya, bermanfaat buat siapa? Buat yang hidup. Anak-anaknya pada rajin, kan berarti berkah. Nah, kalau kita nanti punya anak, sembahyang kagak, mau ngaji kagak, ya, ngedoain kita juga kagak, kita disiksa terus, ya, di alam barzah, di dalam kubur. La haula wala quwata illa billah. Seram kita. Ya, makanya arwah yang pertama yun'amun, diberi kenikmatan. Kan di Quran dikatakan, apakah orang yang mati fisabilillah, para nabi, para rasul, mereka mati gitu saja? Enggak.
Ya, enggak mati begitu saja. Ya, tapi mereka apa? Yurzaqun. Mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah mati begitu saja, tidak. Bal ahya, mereka hidup. Bahkan mereka yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka surah Al-Waqiah. Fa amma in kana minal muqarrabin. Tuh, muqarrabin di sini orang-orang yang mati dan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Farauhun wa rihanun wa jannatun na'im. Tuh, mendapatkan kenikmatan, ya, mendapatkan kelapangan, Masya Allah, ya, wa jannatun na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tuh, ya. Nah, kita mungkin belum sampai nih tingkatan kita nih. Yang kedua, arwah dalam kuburnya itu apa? Naimun, tidur aja udah. Tidur aja. Kalau matinya dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat berapa juta tahun, tidur aja, nggak ada apa-apain, nggak disiksa. Begitu nanti hari kiamat, ya bangun dia teriak, qalu ya wailana mamba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalin. Begitu dibangkitkan, siapa yang bangunin gua baru tidur. Padahal tidurnya udah jutaan tahun. Tuh, enak tuh yang gitu tuh ya. Nah, kita orang-orang yang ahli ibadah kalau bisa begitu, Masya Allah. Nggak ada apa-apain, nggak ada apa-apain, nikmat, udah tidur aja pulas. Ntar begitu hari kiamat, begitu dibangkitkan, yauma yub'atsun, hari kebangkitan, baru kita, baru tidur perasaan, padahal tidurnya udah jutaan tahun. Baru dibilang baru sebentar. Kayak Ashabul Kahfi tuh. Ashabul Kahfi berapa tahun di dalam goa? 309 tahun di dalam goa, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun kayaknya baru 1 jam 2 jam dia tidur. Perasaan padahal 309 tahun. Nabi Uzair 100 tahun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia bangun dia lihat lah, kok ya gedung-gedung yang tadinya enggak ada sekarang jadi ada. Tuh, itu kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enak tuh. Yang pertama tadi yun amun, diberikan rizki. Yang kedua naimun, orang yang tidur aja nggak ada apa-apain. Nah yang ngeri yang ketiga nih, arwah dalam kuburnya mu'adzabun, terus disiksa dan disiksa. Fa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Oh, serem Pak. Ya, kalau kita ingat-ingat tuh serem. Makanya kita disuruh apa? Disuruh ngaji, ya. Kita alhamdulillah banyak pengajian datengin. Buat apa? Buat bekal kita nanti di akhirat. Buat bekal kita, datang ngaji penting buat kita. Ya, kenapa? Karena pengajian itu adalah riyadul jannah, taman dari taman-taman surga. Sebelum kita masuk ke taman surga yang asli, cobain dulu taman surga yang cuman bayangan kita. Kan Nabi udah bilang, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, mampir. Sahabat bertanya, "Qila wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Nah, Rasulullah bilang, ya, taman surga itu adalah halaqatul dzikri atau majalisul ilm. Ya, tempat zikir atau tempat orang mengkaji ilmu agama. Itu ya, enak lah ngaji dapat ilmu. Amalin, itu kan buat bekal kita. Jangan sampai nanti orang-orang tua kita yang udah ngurusin kita dari kecil, besarin kita, ngedidik kita, sampai orang tua kita meninggal, orang tua kita nggak dapat kiriman apa-apa, kasihan Pak. Nanti begitu juga kalau kita mati, kalau kita nggak pernah ngirimin doa, nggak pernah ngirimin sedekah buat orang tua kita, jangan ngarep nanti anak-anak kita akan ngirimin buat kita. Makanya bersyukur kita. Ya, punya orang tua yang ahli ibadah dan alhamdulillah keluarganya juga ahli ibadah. Nah, sehingga banyak kiriman-kiriman buat orang tua. Ya, jadi kalau kita bicara masalah haul, bicara tentang kematian. Bicara kematian, sesuatu yang pasti akan datang. Siapapun orangnya, panjang umur seberapapun panjangnya, ya enaknya apa dia tinggal di dunia, makanannya, tempat tinggalnya enak, udah waktunya mati pasti akan merasakan siksaan kubur. Tuh, tergantung amal ibadahnya. Ya, ini aja deh ya. Ya, ntar kemalaman kesian juga. Gitu. Saya juga dari pagi, dari jam 9
9 rapat sama Kiai Satiri Z. Kurang langsung manasik umroh. Ya doain biar tanggal 23 saya berangkat ya, bawa jamaah 25 orang ya. Belum pulang lagi tuh. Asar pulang jalan lagi ya. Maghrib pengajian langsung sini, belum pulang, belum cium istri saya belum ya, belum lihat bini saya belum ya, ntar kandung lah, ini baju juga belum ganti-ganti nih, ganti kain doang, biarin lah, kasihan capek ntar dari sekali lagi kecil lagi ya. Alhamdulillah. Doa Mbak Wahbah atau doa apa? Sekalian Wahbah. Oh gitu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat ngingetin ya, buat ngingetin bahwa kita juga pasti akan merasakan kematian. Dan ketika kita mati, di mana tempat kita di antara 3 tadi itu? Ya, apakah kita mendapatkan tempat yang diberi kenikmatan oleh Allah? Apakah kita nggak disiksa tidur aja? Apa memang yang ketiga akan selalu disiksa? Ya, kecuali kalau dapat kiriman-kiriman dari orang-orang tua kita, dari anak-anak kita, tetangga kita, itu yang kita rasakan nikmatnya. Demikian yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yaitu Bapak Junaidi Zainul Abidin bin Haji Tabrani, Ibu Romlah binti Muhammad Ridwan dan yang lainnya ya, mudah-mudahan mereka semua diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan buat keluarga Ustaz Hamzah, Ustaz Basit semuanya, mudah-mudahan ditambahkan keberkahannya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli makhzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anna hammana wa ghammana farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min surah Yasin wa min al-Qur'anil azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi hadiyatan minna wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuhdiha wa nuqaddimuha ila hadratin nabiyyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin al karubin. Thumma ila arwahil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Thumma ila arwahil awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina wa muallimina wa asatidatina. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
khususan ila arwahi almarhum Bapak Zainul Abidin bin Haji Tabrani, Ibu Ramlah binti Muhammad Ridwan wa usulihima wa furu'ihim. Ij'alillahumma thawaba dhalika minna ilaihim. Ij'alillahumma thawaba dhalika minna ilaihim. Ij'alillahumma thawaba dhalika minna ilaihim. Waj'alhum nuran yas'a wa yatala'la'u baina aydihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannata maswahum wa najjina wa iyyahum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wan ni'mata wasyafa'ata wal barakata alaina wa ala jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi